3, cek 1, 2, 3. Oke, cek 1, 2, 3. Kita persiapan sebentar. Tadi ada gangguan sedikit. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya kita sebentar lagi akan melakukan screen, ya share screen. Kita akan coba dulu. Oke, kita akan mulai ya. Sebentar, Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini kita akan merecord ya, sudah jelas ya Bu ya? Jelas. Oke, ini sudah direcord. Oke, baik kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir bergabung di sini ya. Bertemu kembali dalam sesi yang kedua di program Genetic Parenting yang ini sebagai sarana saya untuk menyampaikan sebuah ilmu yang berbasis pada pengalaman saya ketika mengambil program pendidikan sertifikasi di Stephen Institute Jakarta, juga sebagai bagian dari saya berbagi tentang pengalaman saya yang telah menangani lebih dari 5.000 klien di Kota Semarang dan sekitarnya, dan juga di beberapa kota lain seperti di Jakarta, di Bogor, di Sidoarjo, di Surabaya, dan sebagainya. Jadi ini adalah bagian dari konsep yang sudah saya aplikasikan dalam keilmuan saya ketika menekuni sebagai seorang konsultan pengembang potensi genetik atau psychogenetic coach. Jadi apa yang saya sampaikan ini memang berdasar sebuah ilmu, tetapi ilmu itu adalah ilmu praktis. Ilmu praktis yang saya terapkan dan alhamdulillah responnya ternyata positif dan banyak orang mendapatkan manfaat. Maka dalam program-program saya, termasuk dalam program parenting, ini lebih kepada sharing pengalaman dan sharing konsep, dan nanti selanjutnya adalah tergantung kita sebagai orang tua untuk bisa mengaplikasikan sesuai dengan kondisi, sesuai dengan situasi yang ada, dan mudah-mudahan Anda akan menemukan sebuah pola ketika sudah semakin mengenal potensi kecerdasan yang ada pada diri anak-anak kita. 80% orang tua ternyata melahirkan anak tetapi tidak mengenal potensinya dengan baik. Sehingga pola asuh yang diterapkan biasanya pola asuh yang secara umum aku biasanya seperti ini. Nah, ternyata pola ini bagus ya.
ada keberhasilannya. Namun saya menemukan banyak kasus di lapangan, ternyata banyak orang tua yang kemudian merasa kebingungan ketika menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh putra-putrinya. Maka dalam program genetic parenting ini, selain konsep genetik dari Stephen personality yang saya gunakan, juga dengan pengalaman-pengalaman lebih dari 5.000 klien yang saya tangani, kemudian juga hasil dari konsultasi dengan orang tua yang bertemu dengan saya, maka ini saya padukan menjadi sebuah program-program yang sebenarnya saya ingin bisa diaplikasikan dengan segera, terutama oleh para orang tua, para guru, kemudian para mentor atau para konselor, ya, ketika menghadapi problem di keluarga, terutama anak-anak hingga remaja. Ya, maka izinkan saya sekarang berbagi sebuah konsep, ya, kemudian nanti saya akan jelaskan sesuai dengan basic practice, ya, the best practice saya ketika menekuni profesi sebagai seorang konsultan pengembang potensi. Baik, materi genetic parenting adalah bagian dari program kami Golden in You, yang kami sangat meyakini bahwa ada emas dalam diri kita sebagai orang tua, ada emas yang dititipkan Allah kepada diri kita, kemampuan berpikir, ada ruh, ya, ada hati yang bersih, ada kemauan untuk memperbaiki diri, ada semangat, ada kemampuan membersihkan hati, kemampuan menjernihkan pikiran, itu ada dalam diri kita. Dan ini harus selalu kita jaga. Termasuk ada golden dalam anak-anak kita. Ada emas dalam diri anak-anak kita, itu pun juga harus kita jaga. Oke, sampai terima kasih pada sahabat-sahabat saya ini. Di sini ada Bu Endah, ada Bu Tia, ada Pak Abdul Wahid, ya, yang hari ini berkesempatan untuk hadir, ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing session. Baik, kita akan mulai. Saya akan mulai dengan sedikit mereview materi yang kemarin. Mudah-mudahan teman-teman sekalian sudah melihat rekaman di YouTube saya. Ya, karena target kita di fase yang kedua ini, kalau Anda punya anak, itu sudah bisa membedakan anakku ini, muridku ini yang termasuk otak kiri atau otak kanan, ya. Itu harusnya sudah mulai paham ini. Kalau belum paham, ya ini, jadi Anda harus mengenali ini kira-kira otak kiri, otak kanan, ya. Kalau otak kiri kanan atas atau otak kiri kanan bawah, ya, atau otak kiri bawah. Nanti kita akan mencoba karena nanti kita akan semakin tajam nih. Jadi materinya berkelanjutan ini, J. Jadi yang kemarin tidak ikut, sekarang ini ikut, ya ini harus men-stretching kecerdasannya. Saya yakin Anda semua mudah-mudahan nanti bisa lah men-stretching. Baik, kita akan mulai dengan review. Genetic parenting adalah pola asuh yang memperhatikan unsur genetik, unsur bawaan, yaitu potensi bawaan, sifat bawaan, kemudian prototipe bawaan yang disebut dengan fitrah. Fitrah itu adalah potensi yang sudah disiapkan, ya, oleh Allah, ada dalam diri manusia dan dia terpendam, tersimpan. Dan ini sudah terbawa sejak lahir. Yang kemudian itu berpadu dengan faktor-faktor genetik orang tuanya, ya, genetik orang tuanya. Ada 46 pasang kromosom dalam setiap sel anak atau sel manusia, yang itu ternyata 23 pasang itu dari ayah dan 23 pasang dari ibunya. Jadi kemungkinan terjadi kombinasi sifat, karakter, kombinasi wajah, kombinasi bentuk tubuh itu sangat-sangat mungkin terjadi. Baik. Nah, kita kemarin saya akan langsung ke panduan cerdas memahami potensi anak. Ada 5 panduan, yaitu kita harus mengetahui dasar melihat potensi anak berdasar jenis kelamin, ya. Ada anak laki-laki, anak perempuan. Simbol-simbolnya berbeda. Nah, ini saya lewati saja, ya. Saya hanya skip saja. Yang kedua, berdasar sifat bawaan orang tua. Karena setiap sel manusia ada 46 pasang kromosom dari ayah dan ibu, sehingga bisa terjadi kombinasi yang luar biasa. Kemudian berdasar 4 dimensi, ada physical quotient, intellectual quotient, dan emotional quotient, dan spiritual quotient. Ini kita juga perlu memastikan bahwa 4 dimensi ini pada diri anak kondisinya baik. Artinya diberi nutrisi, maka potensi ini akan berkembang.
ya, potensi ini akan berkembang. Nutrisinya harus dipenuhi. Yang keempat, berdasar bagian otak. Anak kita cenderung otak kiri atau otak kanan. Ini penting sekali dalam sesi konseling atau sesi terapi ketika saya menghadapi anak-anak bermasalah, ini sangat membantu sekali dalam cara bertanya, dalam cara kita memberikan sebuah wawasan, ya. Ini sangat penting sekali sehingga sangat memudahkan kita dalam masuk ke dalam frekuensi anak. Jadi mereka akan merasa nyaman karena kita ini bisa mengikuti ya sesuai dengan cara berpikir dia yang cenderung otak kanan atau otak kiri. Nah, ini sebuah dasar pengetahuan yang sangat penting, sangat penting. Kemudian ada lagi yang berdasar 5 belahan otak. Jadi kalau tadi hanya otak kanan, otak kiri, sekarang ini dengan teknologi Stephen, kami bisa lebih detail melihat bahwa anak ini kecenderungannya otak kanan atas atau otak kanan bawah, otak kiri atas atau otak kiri bawah, atau otak tengah yang paling dominan. Nah, dan masing-masing ternyata memiliki potensi-potensi yang luar biasa. Yang hari ini nanti kita akan sedikit ungkap potensi-potensi apa yang ada pada diri anak. Nah, pada sesi kali ini saya berharap Anda ya bagi yang sudah mengikuti tes Stephen memang ini akan lebih mudah. Tetapi yang belum, ini sebagai sebuah konsep Anda harus bisa mengira-ngira ya kira-kira anakku cenderung otak kanan atau otak kiri berdasarkan panduan kecerdasan tadi yang saya sampaikan. Kemudian kalau otak kiri cenderung kira-kira cenderung atas atau cenderung bawah. Nah, nanti memang ini sebagai konsep ya, nanti saya berharap Anda akan mulai bisa menemukan kira-kira anakku ini cenderung yang mana. Dan kita kemarin membahas tentang 5 cara mengenali potensi kecerdasan. Ya seharusnya orang tua sudah paham semua, yaitu dengan cara satu mengamati, diamati ciri-ciri yang sudah muncul. Yang kedua melatih, jika bisa diajari berarti dia punya potensi, punya bakat. Yang ketiga trial and error, coba-coba. Yang keempat dipaksa ya dalam waktu tertentu asal dia tidak depresi, asal dia tidak stres, no problem. Tapi jika ada kondisi stres ketika dia menjalani pemaksaan kita, ini harus kita hentikan. Ya, mengapa dipaksa itu boleh? Karena siapa tahu anak ketika dalam proses pemaksaan belajar itu, misalnya di pesantren misalnya ya, itu ternyata menemukan sesuatu yang menyenangkan di sana sehingga rasa terpaksanya itu hilang karena bertemu teman, bertemu guru, melihat situasi yang menyenangkan, ini bisa kemudian dia menerima, no problem. Nah, kalau keempat cara ini ternyata masih kesulitan, maka Anda boleh menggunakan alat tes, meminta bantuan para ahli, yaitu dengan paper and pencil test. Ini para psikolog biasanya menggunakan metode ini, atau dengan biometric test, bagian tubuh manusia yang dianalisa, ya, yang selama ini yang saya pakai adalah mazhab biometric test ini, yaitu dengan menggunakan Stephen Genetic Intelligence Personality, melalui tes fingerprint, dan nanti pembahasannya atau aplikasinya menggunakan konsep psychogenetik. Nah, ini. Oke. Kita akan mulai sekarang materi tentang genetic power, mengenal potensi, bakat, dan minat anak dengan konsep genetik. Ya, kita akan tahu nanti. Oke. Pertama saya ingin bertanya kepada Anda semua, apa sih modal utama membangun sebuah negeri? Apakah keluasan wilayah? Apakah militer yang kuat? Apakah sebuah hutan yang luas? Ataukah armada tempur yang hebat? Ya, ketika kita membangun sebuah kota misalnya, seorang wali kota ketika dia berkampanye untuk membangun sebuah negeri, kira-kira apa yang dia butuhkan untuk membuat sebuah program kerja yang membuat orang tertarik dan percaya bahwa pemimpin ini memang benar-benar paham tentang wilayah kita, tentang kekuatan tentang negeri kita. Ternyata jawabannya adalah seorang leader, seorang pemimpin harus mengenal semua potensi yang berada di dalam wilayah yang akan dia pimpin. Mengenal semua potensi akan membuat seorang leader, seorang pemimpin itu akan mampu menyiapkan program yang tepat sesuai dengan sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Misalnya di sebuah tempat yang di situ tidak ada tambang minyak, tidak ada potensi minyak. Kemudian ada calon bupati mengatakan kita akan menjadi kota minyak terbesar di dunia. Orang pasti akan tertawa karena memang mereka sudah tahu tidak ada potensi minyak di tempat itu.
Maka demikian juga kita sebagai seorang hamba Allah yang dititipi Allah seorang anak, maka kita harus tahu bahwa anak ini hadir untuk dikembangkan fitrahnya. Maka bagaimana caranya kita membuat program untuk anak-anak kita? Ternyata kita harus mengenal potensi, mengenal semua fitrah yang ada pada diri anak. Dan untuk mewujudkan sukses terbaik anak memang harus dimulai dari mengenal potensinya dengan baik. Nah, ini adalah sebuah sunatullah. Sunatullah. Sebagaimana kita ketika harus belajar Al-Quran, kita harus mengenal bahasa Arab. Kita harus tahu arti bahasa Arab itu. Sehingga proses pemahaman itu menjadi lebih sempurna, menjadi lebih maksimal. Maka bagaimana kita bisa mewujudkan sukses terbaik anak-anak kita, itu memang dimulai dari mengenal potensi. Kita sebagai orang tua harus mempertajam proses pengenalan ini. Apalagi sekarang di era pandemi, di mana keluarga dipaksa untuk berkumpul, di mana rumah tangga dipaksa anak-anak ini untuk bertemu dengan orang tuanya, di mana orang tua yang sibuk sekarang dipaksa untuk work from home. Seolah-olah Allah ingin menyampaikan sebuah pesan, wahai para keluarga yang selama ini sibuk, tolong dong back to home, back to family. Ya, kembalilah Anda menjadi keluarga yang seutuhnya, bukan keluarga virtual, bukan keluarga keluarga semu ya, yang kebersamaannya itu ternyata tidak nyangkut di hati. Maka ketika kita berkumpul di rumah ini seharusnya orang tua mulai melihat perilaku anak. Dia melihat setiap hari jam untuk membangun family time itu harusnya lebih besar. Maka jangan sampai Bapak sekalian, kita sebagai pendidik melupakan pesan ini kepada para orang tua. Jangan sampai kita melupakan pesan yang luar biasa dari Allah ini agar orang tua mulai lebih cermat, lebih teliti untuk mengenali potensi buah hatinya. Kita ambil momen ini, kita manfaatkan ini sebagai sarana untuk mengingatkan para keluarga, yuk jadikan kesempatan era pandemi ini untuk lebih mengenali potensi-potensi terpendam buah hati kita. Ini pesan, ini hikmah yang harus kita sampaikan kepada seluruh orang, seluruh saudara atau seluruh keluarga di Indonesia. Itu salah satu harapan kami. Nah, kita bicara tentang potensi, bakat, dan minat. Gimana sih posisinya? Bagaimana sih susunannya? Bagaimana sih kemudian kita mengelolanya? Nah, saya ingin menyampaikan sebuah konsep bahwa potensi, bakat, dan minat itu bagaikan sebuah piramida. Yang paling dalam, yang tidak terlihat adalah disebut dengan potensi atau potensi. Ya, potensial. Sesuatu yang terpendam. Kemarin sudah kita bahas ya kekuatan yang terpendam, kemudian di atasnya ada bakat, di atasnya lagi ada minat. Nah, potensi adalah kekuatan yang tersembunyi. Mereka menunggu diolah dan dimunculkan. Sebagaimana fitrah yang telah kita bahas kemarin tentang qala Rasulullah ma min mauludin yuladul ala fitrah. Di mana setiap anak itu dilahirkan dengan potensi fitrah yang luar biasa dan orang tuanya lah yang bertanggung jawab apakah dia menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ya, ini kekuatan yang tersembunyi. Sedangkan bakat kita sering lihat anak ini berbakat enggak sih, gitu ya. Bakat adalah tingkat respon yang muncul dari si anak ketika dia menghadapi stimulasi pembelajaran. Itu bakat. Jadi respon anak yang sesuai harapan atau yang lebih agresif itu dikatakan responnya tinggi, maka dia lebih berbakat dibandingkan yang tidak. Contoh misalnya kita punya 2 anak nih, dikasih bola, dilatih menggiring bola, dilatih menendang bola, ternyata si A ini menggiringnya, menendangnya bisa sih, tapi tidak terlihat passionnya. Dia tidak terlihat kemudian meniru gerakan-gerakan yang kita ajarkan. Dia hanya asal bisa. Tetapi yang B, ternyata dia benar-benar merespon dengan bagus sekali, semangatnya ada, menggiringnya, kemudian dia lebih kreatif, dia lebih bersungguh-sungguh, bahkan lebih melakukan yang lebih, berarti tingkat responnya lebih tinggi. Maka dia lebih berbakat dalam menggiring bola dibandingkan si A tadi. Nah, ini yang harus kita pahami tentang menguji bakat seseorang, itu memang harus ada stimulasi. Kita coba.
Ya, kemudian setelah bakat muncul minat, yaitu tingkat ketertarikan yang muncul pada aktivitas atau profesi tertentu. Jadi anak ini minatnya di mana? Ya, anak ini minatnya pada permainan-permainan seperti apa? Pada aktivitas seperti apa? Nanti kemudian pada pilihan profesi. Nah, interest ini bisa diarahkan, dia tergantung bagaimana faktor internal dan faktor eksternal, ya. Dia bisa diarahkan. Maka sekarang ini saya banyak bertemu anak-anak kelas SMA kelas 3 itu ternyata kebingungan dia dalam mencari profesi. Ini berarti dia tidak diarahkan. Jadi dia itu tidak dibimbing untuk mengenal profesi-profesi yang sesuai dengan bakat atau minat aktivitas dia. Jadi pilihan profesi ini penting. Kenapa? Karena nanti dikaitkan dengan pilihan jurusan di perguruan tinggi. Mengapa ini penting? Karena di Indonesia ini 87,5% ya menurut survei ICCN tahun 2015 ya itu ternyata 87,5% mahasiswa kita itu mengakui dia salah jurusan dalam memilih jurusan di perguruan tinggi. Barangkali termasuk saya juga termasuk. Ya. Ini saya ini kan masuk Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dulu. Hanya gara-gara gedungnya bagus. Ternyata sekarang saya lebih senang pada ilmu potensi, fakultas ilmu harusnya ilmu S-nya apa ya? Ilmu sifat dan ilmu potensi manusia. Nah, ini saya membuat fakultas baru, Fakultas Ilmu Sifat dan Ilmu Potensi Manusia. Masya Allah ya. Ini tapi nggak masalah selama kemudian passion itu menemukan jalurnya. Nanti kita akan membahas mungkin pertemuan yang akan datang, pertemuan yang keempat, kita akan membahas tentang profesi. Karena dalam memilih profesi itu ada 3 hal yang harus kita lacak pada diri anak, yaitu apa? Yang pertama adalah pertama passion, ya. Nanti kita bicara passion. Kedua adalah kompetensi, dan yang ketiga adalah market. Jadi kalau profesi itu tidak punya market, jangan dipilih. Marketnya kecil, ya jangan dipilih. Nanti kita akan bahas di sana. Pagi hari ini kita akan bicara tentang memahami potensi, bakat, dan minat. Nah, maka dari sini Bapak sekalian, banyak anak-anak yang punya minat, tetapi minat itu tidak berbasis bakat yang ada. Maka Anda jangan kaget ya, ketika saya bercerita ada mahasiswa yang 6 semester itu nilai kuliahnya 0,000. Kenapa? Karena dia tidak berminat pada, jangankan kuliahnya ya, materinya nggak berminat, dan dia hanya bayar SPP tapi tidak pernah kuliah. Akhirnya DO. Ya, padahal orang tuanya tahu anak ini punya bakat memasak, tapi anak ini dibiarkan memilih pilihan yang sesuai dengan apa ya, bareng-bareng sama teman-temannya, yang penting diterima. Ini kasus yang saya tangani sekarang. Padahal bakat dia memasak. Maka sekarang ketika saya diminta untuk melacak kembali dia itu mau kemana, karena dia merasa down, merasa depresi, saya kembalikan kepada bakat dia. Apa sih bakat dia selama ini? Ternyata talent dia adalah chef cooking. Maka saya tawarkan, bagaimana kalau kamu jadi chef aja, profession, pilihan profesi. Ternyata dia sangat tertarik, bergairah, dan ini sedang dalam program mencari pendidikan D1 memasak. Nah ini, kadang-kadang orang tua tidak paham karena kesibukan dan sebagainya, maka Masya Allah kita sekarang ini bertemu di forum yang mulia, Insya Allah, yang mudah-mudahan Anda semua saya harapkan nanti bisa memperbaiki cara berpikir orang tua dalam mengarahkan potensi, bakat, dan minat putra-putrinya. Insya Allah. Nah, dalam mengembangkan potensi yang tumbuh ini, orang tua juga harus tahu tentang fase perkembangan anak. Ini penting. Ya, ada 3 fase perkembangan anak yang ingin saya jelaskan. Yang pertama adalah fase tanam di usia 0 sampai 7 tahun. Di mana 0 itu artinya dalam kandungan. Sampai usia 7 tahun, anak mengalami proses fase tanam, yaitu tahap menyerap nilai. Seperti lahan gembur yang siap ditanami, inilah kondisi anak-anak di fase ini. Maka orang tua, guru, pendidik, itu harus paham bahwa di fase ini anak-anak harus mendapatkan asupan nilai-nilai yang sesuai dengan visi kita sebagai orang tua.
Apakah anak kita ini ingin jadi anak yang soleh, yang beriman kepada Allah, yang mencintai Islam, yang menjadi anak yang berbakti? Maka di fase yang lahan gembur inilah kita sebagai orang tua harus benar-benar berjibaku, berjuang mati-matian untuk menanamkan nilai-nilai yang positif, nilai-nilai dasar. Ya, maka orang tua di fase ini harus menjadi seorang petani yang dia siap dengan bibit-bibit apa yang mau ditanamkan dan harus telaten menjaga proses pembibitan ini agar nilai-nilai yang ditanam itu tumbuh dengan subur. Maka di fase ini fase yang sangat rawan. Kalau dia tidak dijaga dengan baik, maka banyak rumput liar, mungkin banyak tanaman lain yang merusak tanaman berduri yang masuk dan akhirnya tumbuh. Karena apa? Lahannya gembur di fase ini. Kemudian di berikutnya, di fase yang kedua adalah anak-anak masuk di fase model. Ini terjadi pada anak usia 8 sampai 15 tahun. Di mana setelah anak-anak ini memiliki beberapa nilai-nilai dasar yang dia tanamkan, yang nilai-nilai itu tumbuh menjadi cara berpikir, maka dia mulai mencari model. Sosok mana yang menarik ya, sosok mana yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada diriku. Dia mulai meniru, menemukan tokoh idola yang pas. Ya. Maka ketika setiap hari dia melihat tentang artis atau film-film, musik-musik yang Korea, ya, ketika fase ini tertanam, maka dia ketika mencari model, kira-kira siapa? Pasti artis-artis Korea itu. Maka ketika di fase tanam ini kita mengabaikan penanaman, mengenalkan sosok-sosok Rasul, para nabi, para sahabat, maka kita akan kehilangan sosok-sosok itu untuk menjadi sosok idola anak di usia di fase model. Maka ini tugas kita adalah di fase model ini anak mulai meniru. Nah, tugas orang tua atau pendidik adalah menjadi sosok terbaik yang bisa ditiru atau yang diidolakan oleh anak-anak mereka. Tugas orang tua harus bisa merebut hati anak bahwa bapak dan ibu adalah sosok yang teladan itu. Ya, sosok yang menarik itu. Aku ingin seperti bapak, aku ingin seperti ibu. Ini tugas kita sebagai orang tua. Kalau kita gagal di fase ini menjadi sosok yang dicintai anak, yang disukai anak, yang dirindukan anak, maka ini berbahaya, ya, berbahaya. Atau ini menjadi indikasi ada kegagalan kita dalam memproses penanaman nilai di fase tanam. Nah, maka ini perlu kita perhatikan, kita lacak. Ketika kita mulai mengatasi perkembangan anak, saya selalu melacak dari proses fase-fase ini. Di usia ini dia di mana ya? Di fase ini dia apa yang terjadi? Dia dengan pengasuh seperti apa? Apa kondisi keluarganya? Bagaimana kondisi bapaknya, bagaimana kondisi ibunya? Ini penting sekali. Nah, di fase ketiga masuk ke fase sosial. Usia 16 sampai 23 tahun, di mana anak di sini karena dia sudah punya sosok idola, dia merasa punya sahabat, punya teman yang baik, dia merasa pede. Dia merasa lebih percaya diri. Sehingga dia mulai berani untuk memperluas hubungan, mencari kenalan baru, beraktualisasi, berinteraksi dengan nilai-nilai lain yang ada di seluruh dunia. Dia siap. Ya, maka kenapa ada anak-anak yang dia itu tetap baik walaupun berinteraksi dengan nilai-nilai dari luar negeri? Karena fase tanamnya kuat. Fase tanam yang baik dan fase model yang baik itu menjadi filter dari pengaruh nilai-nilai yang akan dia hadapi saat berinteraksi dengan dunia luar. Ini penting sekali Bapak sekalian ya. Jadi di fase sosial ini kita harus memastikan anak-anak ini penanaman nilainya kuat, prinsipnya bagus. Ya, kemudian sosok-sosok idolanya tumbuh, paling tidak dia harus mengidolakan ayah bundanya. Ada ikatan emosional yang kuat antara bapak dan anak, antara ibu dan anak. Ini harus kita bangun bersama-sama. Nah, inilah fase perkembangan ini akan menyelimuti ya proses pengembangan potensi. Karena ini menjadi lingkungan yang paling dekat, ya paling dekat dengan anak itu orang tua. Maka orang tua harus paham bagaimana memahami cara berpikir anak dan pertumbuhan anak ternyata melalui fase-fase seperti ini. Ya, ada fase-fase perkembangan otak di mana setiap tahun itu anak membutuhkan nilai-nilai pendidikan apa, tapi itu sangat detail ya. Mungkin kapan-kapan kita bahas nanti deh. Tapi ini kita secara umum dulu. Maka perilaku anak
Itu adalah akumulasi kualitas fase perkembangan yang dihadapi. Ya, jadi inilah perilaku anak itu ternyata yang sekarang kita lihat itu adalah akumulasi dari kualitas fase-fase perkembangan yang dia rasakan. Apakah di fase penanaman nilai dia mendapatkan proses penanaman nilai yang baik dari orang tuanya, atau dibiarkan dia melihat situasi sehingga tidak tahu mana yang baik dan mana yang benar, ya. Tidak ada proses pencabutan nilai yang buruk karena ada pohon berduri masuk di lahan anak kita. Kita sebagai orang tua harus mencabutnya dong. Mumpung masih gembur. Karena kalau sudah mulai masuk fase model, lahan mulai agak liat, mulai keras, itu mencabut nilai-nilai negatif menjadi lebih sulit. Ya, makanya merubah atau membangun kebiasaan anak, menanamkan nilai pada anak itu lebih enak di usia fase tanam. Kalau Anda ingin merubah anak yang terlanjur bersikap negatif di fase model, itu lebih rumit, lebih sulit, butuh effort yang lebih banyak. Apalagi anak sudah dimasuk fase sosial, kita ingin merubahnya. Wow, itu ibaratnya kita mencabut tanaman di lahan yang sudah keras, yang sudah mengakar. Bukannya tidak bisa sih, tapi prosesnya luar biasa. Orang tua harus ekstra sabar. Makanya kalau banyak orang tua yang datang di tempat saya, dia berkonsultasi tentang anak remajanya yang sekarang ini nggak mau kuliah, nggak mau lagi berangkat sekolah karena kecanduan game. Nah, ini butuh proses pelan-pelan. Cuma masalahnya adalah orang tua kadang-kadang nggak sabar, pengennya cepat, pengennya instan. Dikira saya ini tukang sulap. Proses kesalahan yang terjadi selama 16 tahun, minta sehari ketemu langsung kelar. Waduh, itulah orang tua abad digital ya. Pengennya instan. Tapi enggak apa-apa. Anda sebagai orang tua, sebagai pendidik harus paham konsep ini dan memang kita harus bersabar ya ketika harus mengajarkan orang tua bahwa ini loh Bu, fase perkembangan anak kita itu ternyata akumulasi dari yang kemarin terjadi. Banyak orang tua yang kaget loh, Pak, anak saya kok kecanduan game, wah kecanduan selama ini gimana Pak? Sering diawasi enggak? Enggak. Ya sudah. Maka harus sabar, harus diperbaiki pelan-pelan Pak. Ayo Pak, kita ngobrol, kita bangun pola asuh yang baru. Bagaimana menghadapi anak remaja? Ya, bagaimana menghadapi anak remaja yang otak kanannya dominan, tapi dia memberontak. Nah, saya mengajarkan konsep karena memang ini tugas orang tua, bukan tugas saya. Saya ini sebagai konsultan itu hanya ngokon-ngokon, usul-usul, tanya-tanya, itu aja. Ya, itu tugas saya begitu, menyuruh-nyuruh, ya, mengusulkan, kemudian bertanya-tanya. Itu tugas konsultan, ya. Kemudian saya juga bertemu dengan anak untuk melakukan terapi, ya terapi sesuai dengan fase perkembangannya dan apa sih kecerdasan dia. Baik, kita akan masuk nih. Nah, konsep psikogenetik sebenarnya saya ini menggunakan formula bahwa proses pengembangan potensi itu melibatkan 3 faktor, yaitu faktor genetik ditambah faktor environment atau lingkungan. Ya, genetik itu potensi ya, kecerdasan yang ada pada diri anak, ya, yang terpendam itu, ya, yang kita harus lacak, kita harus ketahui, kita harus kalau perlu kita asumsikan, kita perkirakan apa nih genetik dia. Kemudian lingkungan itu ada 3, ada 4 ya, lingkungan primer yaitu orang tua, lingkungan sekunder yang mengasuh anak siapa, kemudian ada lingkungan tersier itu lingkungan masyarakat, sekolah, ada lingkungan kuarter yaitu lingkungan yang keempat itu adalah lingkungan sosial media. Dan sekarang ini lingkungan sosial media ini sangat besar pengaruhnya. Baru kemudian dikalikan dengan spiritualitas atau aspek-aspek ruhiyah yang harus dikembangkan. Ini next time kita akan bahas lebih detail. Tapi ini 3 faktor inilah yang harus kita perbaiki. Dan ternyata, Bapak sekalian, fenotip anak itu terdiri dari faktor genetik dan lingkungan. Fenotip itu kondisi saat ini. Apakah dia itu usia anak di fase tanam, fase model, atau fase sosial, itu dia itu dibentuk oleh faktor genetik dan lingkungan. Dan ternyata menurut para ahli psikologi tentang perkembangan potensi manusia, ternyata kondisi saat ini yang kita ini 100% diri kita itu dibentuk dari genetik dan lingkungan yang porsinya
ternyata peran genetik itu 20% dan ini sifatnya tetap. Jadi bagian otak yang dominan itu tetap. Anda otak kiri, ya seterusnya akan otak kiri. Cuma dia akan belajar nanti bagaimana mengembangkan otak kanan. Sedangkan lingkungan itu ternyata porsinya atau perannya 80%. Maka mengapa kami selalu menyampaikan pesan bahwa genetik itu tidak berubah, dia permanen. Tetapi lingkungan itulah yang akan mempengaruhi dia. Apakah genetik ini akan semakin maksimal, semakin menguat, atau justru lingkungan merusaknya. Maka kemarin kita bahas surat At-Tin itu ya Bu ya, tentang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa manusia itu sudah diciptakan dengan kondisi terbaik. Cuma ayat berikutnya summa rodatnahu asfala safilin. Karena kemudian Allah ketika potensi terbaik itu dibiarkan saja, maka dia akan menuju tempat yang rendah. Safilin itu tempat yang rendah. Artinya apa? Lingkungan yang buruk bisa merubah potensi fitrah yang baik ini semakin mengalami degradasi. Maka lingkungan menjadi penting. Kita harus belajar bahwa genetik yang hebat, tapi kalau lingkungannya buruk, tidak mendukung, hidupnya atau potensi pengembangan potensinya tidak akan maksimal. Kita ambil contoh ini. Ini ada Chris Langan, ini orang Amerika. Dia punya nilai IQ tertinggi di dunia pada waktu dia sekolah di SMP, SMA. Tetapi ternyata keluarganya broken home, totally broken home. Bapak ibunya bercerai dan bapaknya serta ibunya tidak mau merawat dia. Biasanya kalau bercerai itu salah satu mau merawat ya, ini tidak. Benar-benar dia ditelantarkan. Akhirnya ada seorang kakek yang mau merawat dia dengan segala keterbatasan kakek itu. Maka dia pun sekolah, ya, kemudian di sekolah yang biasa saja, dan akhirnya untuk bertahan hidup dia mengasah ototnya dan dia menjadi seorang bodyguard dan security. Memang hidupnya cukup mapan sih sebenarnya, tetapi orang banyak menyayangkan harusnya dia nggak begitu. Harusnya potensi dia jika didukung oleh lingkungan yang hebat, harusnya lebih hebat. Nah itu. Beda dengan ini, Bill Gates. Dia punya nilai IQ biasa-biasa aja. Dari sejak sekolah sampai dia kuliah, biasa aja seperti masuk kebanyakan, nggak menonjol banget di aspek IQ dan prestasi akademik, nggak ada. Tapi dia didukung keluarga yang harmonis dan interest dia, minat dia di bidang IT didukung oleh keluarganya. Dan sekarang akhirnya dia menemukan Microsoft ya dan menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Nah, inilah konsep yang ingin kami kenalkan bahwa sehebat apapun genetik, dia butuh support lingkungan. Ya, memang dia bisa memilih mau memilih lingkungan apa, tapi kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, wajib mencari lingkungan, wajib menyediakan lingkungan yang mendukung genetik anak. Maka kalau kita cari sekolah, carilah sekolah yang secara konsep itu mendukung pengembangan potensi anak-anak kita. Ya, jangan sampai kita sebagai orang tua itu memasukkan anak ke sekolah itu nggak tahu genetik anak itu apa, potensi anak apa, dan tidak tahu sekolah itu mau membentuk apa. Ternyata kita ini punya anak yang seharusnya bisa menjadi kuda. Ternyata kita masukkan sekolah yang membentuk anak menjadi ayam. Ini kan repot sekali, ya kan? Nanti anak kita berbentuk kuda, tetapi suaranya seperti ayam, perilaku seperti ayam. Ini repot. Maka kita harus memulai sebuah konsep bahwa sebenarnya menyekolahkan anak itu ada sebuah akad, ya akad serah terima bahwa saya serahkan anak saya yang saya harapkan menjadi seekor kuda perang yang hebat kepada lingkungan Anda yang saya lihat mampu melatih para kuda-kuda untuk menjadi kuda yang perang yang hebat. Dan guru pun menerima, benar kami ada sekolah yang akan membentuk para kuda-kuda yang hebat ini menjadi kuda perang yang hebat, kami terima Anda. Wah, ini luar biasa sekali kalau kita bisa seperti itu. Ya, selama ini kan banyak orang tua yang PBB, pasrah bongkoan banget sama sekolah. Terus ya, pasrah. Terus akhirnya segala sesuatu diserahkan guru. Ya kan? Guru itu kan hanya membantu kita sebenarnya. Tugas, saya sering tanya, Bu, tugas orang tua itu mendidik atau menyekolahkan? Mendidik, pinter. Terus paling enak mana? Mendidik atau menyekolahkan? Menyekolahkan. Karena mendidik itu lebih rumit ya. Mendidik itu lebih menguras tenaga. Memang orang sabar itu kesel ya. Bagaimana sebagai orang tua itu kita harus capek, tapi kecapean itu berharga. Itu yang dilihat Allah, yang dilihat Allah. Oke.
Maka rumus sukses dalam Stephen ya, yang kami pelajari di Stephen Institute adalah kenali potensi genetik anak, lalu optimalkan lingkungan orang tua, ayah, bunda untuk mendukung dan mengasah potensi-potensi tersebut. Guru ya, apalagi guru ya yang sudah mempelajari keilmuan pedagogik ini harus lebih tajam dalam mengenali potensi anak. Masya Allah, luar biasa. Nah ini ya yang harapan kami. Nah berikutnya kita mengenalkan konsep potensi kecerdasan. Ada dua jenis intelijen yang kami ingin kenalkan, yang ini sudah dikenalkan juga, sudah terkenal juga ya. Yang pertama adalah natural intelligence dan genetic intelligence. Di natural intelligence kita membahas ada 9 jenis kecerdasan dan ini dikenal dengan multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Ini dikenalkan oleh Howard Gardner yang menyampaikan sebuah prinsip bahwa semua jenis kecerdasan itu bisa dioptimalkan melalui stimulasi intensif. Ya, kalau penggembelengannya terus menerus maka dia akan cerdas sesuai harapan kita. Oke, ini natural intelligence dengan multiple intelligence. Sedangkan di genetic intelligence ini mengenalkan ada 5 mesin kecerdasan dan 9 personality genetik. Ya, ada konsep Stephen, yaitu 5 mesin kecerdasan, sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Ya, dikenalkan oleh Farid Poniman di Indonesia, ini menganut beda dengan Gardner tadi yang multiple intelligence, majemuk, ini di konsep Stephen menganut mono intelligence yang dibawa oleh Charles Gustav Jung yang mengatakan atau mengambil prinsip, memang benar semua kecerdasan bisa dioptimalkan, betul, tetapi ada satu kecerdasan dominan yang bertindak sebagai leader, sebagai presiden, sebagai komandan tertinggi itu ada. Nah inilah sedikit perbedaan antara kecerdasan majemuk dan kecerdasan tunggal. Ya, banyak sekolah-sekolah sekarang ini lebih menggunakan kecerdasan majemuk. Kami hadir dengan konsep kecerdasan tunggal. Jadi jangan sampai anak itu digembleng oleh orang tua, tetapi ternyata secara tidak sadar dia itu tidak kuat di bagian kecerdasan itu. Sehingga ada masa nanti anak mengalami kehilangan passion, tiba-tiba dia merasa lelah, tiba-tiba dia merasa hampa menekuni profesi tertentu. Maka tugas kita adalah jangan sampai ini terjadi tanpa kita sadari. Kalau kita tahu bahwa anak ini ternyata kita gembleng di sesuatu yang sebenarnya nggak pas, kita bisa menyiapkan program kompensasi agar blanknya atau kehampaan itu tidak semakin fatal, ya. Nah ini jangan sampai. Ya, maka ini kita mengenalkan konsep genetic intelligence. Ada satu kecerdasan. Nah, inilah yang dikenakan Gardner. Ada kecerdasan body, gerak, bahasa, hubungan intrapersonal, ada spasial, melihat ruang, ada kemudian naturalis, kecerdasan musik, kecerdasan matematika, logika, kemudian kecerdasan eksistensi, dan kecerdasan interpersonal. Nah, inilah interpersonal itu ketika dia berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan intrapersonal melakukan self-talk, berbicara dengan diri sendiri. Nah ini menurut Gardner dengan multiple intelligence ini semuanya bisa dikembangkan sesuai dengan stimulasi. Yes, betul. Untuk pendidikan tidak masalah. Tapi nanti ketika sudah berpikir tentang pilihan profesi, jurusan, kita seharusnya mengecek dulu apakah penggemblengan yang kita lakukan itu selaras dengan potensi dia, selaras dengan bakat dia, kemudian nanti selaras nggak dengan minat dia. Paling bagus tuh antara minat, bakat, dan potensi itu selaras. Minatnya didukung bakat, bakatnya didukung potensinya. Nah ini paling penting sekali ya. Ini perlu kita pahami. Nah inilah Jung ya yang mengatakan bagian otak yang dominan menjadi leader dari bagian otak yang lain. Nah, leader inilah yang menentukan penguatan peran atau fungsi bagian otak yang lain. Jadi kalau kita ingin mengembangkan potensi bagian otak yang lain, itu harus lewat leadernya. Jadi kalau kita ingin membuat anak sensing itu pinter, seperti anak thinking misalnya, sensing thinking tadi, lewat cara-cara sensing. Nah itu.
Kalau kita ingin membuat anak intuiting itu pinter mengalahkan anak thinking, maka anak intuiting harus belajar dengan cara-cara intuiting, cara-cara otak kanan. Intinya begitu. Maka pengembelengan atau stimulasi bagian otak lain harus melalui pintu masuk, melalui pintunya sang leader itu. Jadi inilah yang kami kenalkan, sehingga orang tua nanti cukup simple mengenal anaknya apa? Sensing, thinking, intuiting, feeling, atau insting. Nah, nanti di program kami, jenengan harusnya sudah mulai memperkirakan nih, kira-kira anakku cenderung yang mana. Salah nggak apa-apa, tapi kita harus punya dugaan. Kecuali yang sudah tes Steven ya, yang sudah tes maka dia akan lebih kuat, lebih kuat. Nah inilah guru kami Farid Poniman yang menggabungkan antara para ahli otak dunia yang mereka semua sudah menerima Nobel, yaitu Charles Gustav Jung, Ned Herman, dan Paul MacLean. Nah inilah yang kemudian mensintesakan dalam konsep Steven. Jadi ini gabungan dari konsep-konsep yang sudah diakui oleh dunia tentang bagian-bagian otak dan fungsi-fungsinya. Nah, berikutnya, kemarin ketika kita sudah melihat otak kanan, otak kiri, maka kita harus tahu kekuatan utama nih. Kekuatan utama setiap belahan otak. Fungsinya untuk apa sih? Ya. Nah ini, kita lihat tipe-tipe S. S itu sensing. Itu kuat dalam hal meniru, merinci, merekam, mengulang-ulang, mempraktekkan. Ini kita harus tahu kekuatannya. Maka proses pembelajaran yang meniru, ada contoh suruh tiru, merinci, mengulang-ulang, itu kemudian praktek, itu sangat ditekankan bagi anak-anak yang tipenya sensing atau S. Ya. Sedangkan thinking itu dikuat dalam hal menyusun, mengurutkan 1, 2, 3, menganalisa, dia berpikirnya hebat, mengelola, menetapkan, menghitung, itu bagus di anak-anak T. Ini anak-anak otak kiri, ya, otak kiri bawah S, otak kiri atas T. Ini bagi orang tua yang belum tes Steven, Anda mulai boleh mengira-ngira otak kiri. Kalau otak kiri berarti itulah kekuatan utama belahan otak atas dan bawah. Sedangkan yang otak kanan, Bapak Ibu sekalian, bagi Anda yang sudah tes Steven, Anda juga harus memahami ini kekuatan anak-anak kita di mana. Ya, yang intuitif itu mengkonsep. Dia itu punya kemampuan bahasa yang tinggi. Mengkonsep, memiliki ide-ide baru, ya, mempolakan, dia membuat pola-pola. Pola-pola itu artinya kebiasaan atau cara kerja, ya, dipolakan. Mencipta, kreatif, dia tuh menciptakan sesuatu. Meramal, artinya memprediksi masa depan. Omongannya itu kadang-kadang imajinatif, agak aneh-aneh, ya, sesuatu yang berbau imajinatif ke depan. Kemudian ada kehebatan dalam mendesain dalam kreasi seni. Ya, ini ada kekuatannya. Kemudian yang berikutnya yang feeling itu kekuatannya adalah membela. Membela temannya, membela orang lain. Yang kedua, memimpin. Dia bisa menjadi leader yang hebat, anak-anak feeling itu. Kemudian yang berikutnya memahami orang lain, kemampuan mendengarkannya bagus, kemampuan berempatinya bagus, kemudian mendengarkan dan mempengaruhi orang lain. Ini yang kita sebagai orang tua, mulailah Anda mulai ketika sudah tahu otak kanan, otak kiri, dan mulai mengira-ngira kalau otak kanan atas atau bawah, sedangkan bagi yang sudah tes Steven, Anda sekarang mulai fokus dengan kekuatan ini. Ya, kemudian otak tengah, insting itu kehebatannya adalah menolong. Ada naluri untuk selalu menolong orang lain, menolong ibunya membuat minuman, dia ingin membantu pekerjaan rumah, membantu teman-teman, bahkan rela berkorban demi mereka, itu insting. Kemudian melengkapi, dia hadir untuk melengkapi. Dia hadir untuk menghidupkan suasana. Nah, ini insting. Mengalirkan, membuat sesuatu menjadi lebih mudah, lebih ceria, lebih lebih lancar, ya. Yang tadinya hambatan ada orang yang mungkin bertikai, dia itu kemudian hadir untuk menengahi, untuk membuat mereka berdamai kembali itu. Sehingga saluran komunikasinya menjadi lancar kembali. Itu tipe-tipe insting. Mempermudah anak insting atau guru-guru insting itu inginnya membuat konsep belajar yang mudah itu bagaimana? Yang praktis, simpelnya gimana ya? Itu orang-orang guru-guru insting misalnya.
Kemudian insting juga menggabungkan. Karena posisi dia di tengah, maka dia tuh menjadi konektor semua tipe kecerdasan. Dialah menjadi juru damai, juru penghubung, mediator yang hebat bagi semua tipe. Dia dikenal sebagai orang yang bisa menghubungkan tipe-tipe atasan, bawahan, dia luas kemana saja, dia bisa merangkul semua orang, dia disukai banyak orang. Ini tipe-tipe insting. Sehingga kalau kita tahu anak kita punya tipe insting sejak kecil, kita harus melatih dia untuk berkomunikasi dengan baik, membantu banyak orang, harus luas, rela berkorban, ya, tidak suka konflik, harus mendamaikan anak yang bertikai. Nah itu, kalau kita tahu lebih terfokus. Oke. Nah, Ibu sekalian, kita juga harus sadar bahwa otak anak kita kan meliputi semuanya ini, semuanya, sehingga semuanya itu ada, kemampuannya itu ada. Kok Pak, kok anak saya insting tapi kok bisa menggambar ya? Oke, no problem. Karena memang dia ada bagian otak kanan yang itu akan muncul. Dan ini bisa bergiliran, bisa bergantian sesuai dengan perkembangan atau stimulasi yang diberikan. Anak akhirnya kelihatan bakatnya. Dia menolong tapi juga bakat menggambar. No problem. Sehingga Anda tahu kombinasi-kombinasi masing-masing ini bisa muncul. Maka Anda nggak perlu rancu nantinya, tenang aja. Nanti akan kelihatan semakin dewasa dia akan kembali menunjukkan bagian otak mana yang paling dominan. Nah inilah nanti ya kita akan mulai mendapatkan gambaran sensing itu memori dan ototnya bagus, S-nya rajin bergerak, suka dengan harta, jago cari duit, ya suka dengan simbol-simbol imbalan harta. Dan kalau ngomong sama anak sensing adalah anak sensing itu ingin membuktikan bahwa dia bisa. Maka kata-katanya adalah buktikan. Ayo tunjukkan. Oke, sedangkan T jago di analisa, logika, akademik, dan di sekolah termasuk anak yang pandai. Dia suka tahta. Simbol tahta adalah simbol kekuasaan. Ingin mempengaruhi, ingin memimpin, ingin mengatur. Nah, kalau kita punya anak T, harus biasakan dilatih untuk memikirkan sesuatu. Pikirkan, T. Bagaimana caranya? Nah, kalau kita punya anak intuiting, dia kekuatannya pada imajinasi, seni. Anak yang kreatif. Kreatif itu artinya selalu berbeda dengan lingkungannya. Dia punya ide-ide baru. Kita harus pahami itu, dan kita bantu dia untuk mewujudkan ide-ide dia. Jangan dimusuhi. Problem saya terbanyak itu sekarang ini pada anak-anak intuiting yang selalu bermasalah entah di rumah atau di sekolah. Nah, ini yang harus kita rangkul dia. Nah, dia tuh punya kecerdasan kata, simbol-simbol kata, ilmu pengetahuan. Kemudian kata-kata yang paling bagus untuk anak intuiting, anak kanan adalah bayangkan. Bagaimana cita-cita kamu, bagaimana masa depan kamu. Dia kita minta untuk membayangkan. Imajinasi. Nah, saya sering ngomong sama anak-anak I, ya, ayah bunda sekalian, saya tanya, mobil Innova itu sebelum di jalan di mana? Di showroom, oke, di showroom. Sebelum di showroom dia di mana? Ada di pabrik, oke. Sebelum di pabrik di mana dia? Dia bingung, sebelum di pabrik di mana ya? Dia ada di ruang gambar pabrik. Sebelum di ruang gambar, dia ada di mana? Dia bisa di sini. Nah, kamulah otak intuiting itu mendesain, merancang sebuah prototipe yang kemudian diwujudkan menjadi sesuatu yang nyata. Wah, langsung pada senang itu biasanya. Ya, punya harapan, punya harapan. Selama ini disalahkan terus, wah, sekarang dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dan orang tuanya jadi mudeng, oh pantesan Pak tukang khayal, tukang imajinasi, ya begitulah dia. Kemudian kalau feeling itu pada emosi dan pendengaran, anaknya sensitif, mudah nangis, ngambekan. Wah, ini bisa jadi dia feeling. Ya, maka kita harus tahu anak ini butuh hubungan, butuh persahabatan, butuh penghormatan, butuh cinta. Simbol-simbol kasih sayang, simbol-simbol pengayoman itu harus dia dapatkan. Nah, saat dia mendapatkan pengayoman, mendapatkan penghargaan, itu kita tanamkan nilai-nilai untuk menguatkan dia. Dek, jangan cengeng. Saya punya anak feeling, sedikit jatuh nangisnya itu banter lama. Saya tanya, saya perhatikan, kemudian saya bilang, Dek, anak laki-laki itu boleh nangis, tapi jangan lama-lama. Ini sakit ya? Sakit. Kamu harus latihan menahan rasa sakit. Ya, tahan. Gimana caranya? Tarik nafas, tahan.
tarik nafas. Nah, orang feeling karena dia itu pendengarannya sensitif, tidak bisa dinasehati dengan cara dibentak-bentak, nggak bisa. Begitu dibentak, dia langsung menutup dirinya sehingga nasihat nggak masuk. Anak-anak yang sensitif, anak-anak yang kemudian lebih mudah nangis itu butuh sentuhan yang membesarkan hatinya. Nah, ini penting sekali untuk para guru, para orang tua. Maka dia paling suka itu dengan bahasa cinta, yaitu perasaan dikedepankan. Jadi kalau ngomong sama anak feeling jangan mikir dong, nggak bisa. Dia nggak bisa mikir. Dia harusnya, Dik, gimana perasaan kamu? Gimana rasanya? Bapak senang loh lihat kamu belajar. Ibu bangga loh. Nah, perasaan-perasaan itu harus disampaikan menjadi bahasa verbal untuk menanamkan sebuah nilai. Nah, itu Bu, ini feeling. Sedangkan yang insting itu otak tengah, itu anaknya pandai beradaptasi seharusnya. Ya, maka kalau dia sejak dini, sejak awal dilatih untuk bagaimana menyesuaikan diri di lingkungan, dia harus kita motivasi untuk bisa hidup di mana saja, maka dia akan menjadi orang yang enjoy. Saya punya anak ketiga itu insting. Ya, sekolahnya dulu di Daku, ya di Daku Darul Quran Semarang. Ya, kemudian SMP juga di Darul Quran. Itu insting, dia tuh kemana-mana ingin membantu gurunya, ingin membantu siapapun di rumah juga pengen bantu ini, pengen bantu luwes. Ya, dia hidup dimanapun dia bisa menyesuaikan diri dengan baik. Ya, dan ternyata dia memang karena otak tengah itu otak spiritual yang kuat, ya dia lebih senang kegiatan-kegiatan yang membantu orang lain dan sekarang ini dia tiba-tiba kemarin tuh ya waktu dia berusia berapa ya kelas 2 SD atau 3 SD itu mengatakan pengen menjadi penghafal Al-Qur'an. Maka sekarang kita arahkan dia untuk benar-benar menjadi seorang penghafal Al-Qur'an. Nah itu. Nah, ini berbeda dengan kakak-kakaknya, tidak beda ya. Memang anak ini spiritualnya kuat, serba bisa, pinter masak dan selalu pengen bahagia. Dia pengen sesuatu yang ceria, maka senang diajak, ayo, 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 cepat, 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 dia suka. Nah ini, jadi kita lebih bisa mengenal anak-anak kita dengan baik ketika kita sudah mengetahui dia otak kiri atas, atau otak kanan atas atau bawah. Ini sangat membantu kita, Oke, apalagi kalau sekolah memiliki program database tentang potensi anak, ini akan sangat membantu orang tua dan guru. Oke. Nah, kemudian ada anak yang introvert sama extrovert. Ada sensing introvert, sensing extrovert. Apa sih bedanya? Secara umum introvert itu lebih tertutup, extrovert lebih terbuka. Tetapi saya ingin mengatakan, menurut kami, introvert itu berarti lapisan otaknya lebih rapat, sehingga anak ini lebih aktif berpikir sendiri. Semua dipikir sendiri dia. Extrovert lebih renggang, dia pasif berpikir. Ya, sehingga butuh didorong, butuh diingatkan. Sumber stimulasi introvert dari dalam dirinya, maka kadang-kadang anak introvert itu memutuskan sendiri, dia berpikir sendiri. Sedangkan extrovert itu dari luar sumber stimulasi berpikirnya. Cara membuat pilihan, anak introvert memutuskan sendiri dan lebih mandiri, anak extrovert minta saran, lebih manja, selalu berkonsultasi. Maka kalau Anda punya anak introvert, cenderungnya itu membuat keputusan sendiri dia, yang kadang-kadang berbeda sama lingkungannya. Kita kaget. Tapi kalau extrovert, harusnya dia minta saran, banyak minta saran ke orang tuanya, ya, dan minta pertimbangan dari orang tuanya. Beda sama introvert. Respon terhadap lingkungan, anak introvert cenderung mengambil jarak atau menjauh. Dia itu nggak mau kalau ada keramaian terus ikut nimbrung, enggak. Dia menjauh. Kalau ekstrovert cenderung bergabung atau mendekat dengan lingkungan-lingkungan yang menarik. Respon anak introvert lebih selektif terhadap lingkungan, kalau ekstrovert itu lebih open mind dengan siapapun. Ya, maka yang lebih mudah terpengaruh lingkungan itu yang ekstrovert. Introvert itu dia lebih selektif. Kadang-kadang tidak mau tahu dengan pendapat lingkungan. Dia berani berbeda dengan lingkungan. Ya, maka lebih keras kepala. Itu anak-anak introvert lebih keras kepala. Kenapa? Dia sudah punya prinsip dan berbeda dengan lingkungan, dia lebih berani. Beda dengan ekstrovert, dia itu ingin menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Itu berbedanya di situ. Falsafah hidup membangun prinsip agar anak ini menjadi lebih baik. Kalau introvert itu ditakut-takuti dari sisi akibat buruk yang akan terjadi, yaitu sisi nerakanya. Dampak buruknya itu apa kalau ini dibiarkan? Kalau dalam proses pendidikan anak, kalau dia beling, itu kita beri sanksi mencabut fasilitas dia. Contoh,
Kalau kamu tidak mau belajar, tidak mau ngaji, mulai besok tidak boleh naik sepeda. Ini introvert lebih efektif dengan ancaman, dengan sanksi. Sedangkan extrovert itu diiming-imingi sisi surganya, kenikmatannya, ya, atau diiming-imingi hadiah. Kalau kamu besok bisa ngaji, jus sekian, ada hadiahnya seperti ini. Nah, ini memang sebuah keunikan yang harus kita pahami. Ya, baru nanti kalau ditakut-takuti dia sudah untuk introvert ya, ditakut-takuti dia mulai berjalan, oke, ya bolehlah digabungkan dengan ada hadiah, no problem. Pengalaman saya memang anak introvert itu memang agak lebih susah ya, lebih susah dibentuk dan mereka akan lebih patuh kalau ada ancaman yang membuat dia itu akhirnya berpikir keras, jangan sampai kehilangan ancaman itu. Nah, jangan sampai dia kehilangan kenikmatan itu. Begitu maksud saya. Cara memotivasinya, anak introvert ditantang. Mereka agak ingin belajar. Ayo tunjukkan dong kamu bisa. Ini anak introvert. Bapak ingin melihat. Ibu ingin melihat. Ayo tantang, buktikan. Extrovert harus dibimbing, ditemani, diberikan alatnya, difasilitasi, ya, digandeng. Jadi lebih manja. Ini extrovert. Jadi ini kecenderungan mereka. Baik. Baik, berikutnya kita akan melihat secara ringkas cara belajar anak-anak sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Ya, jadi dari tadi cara belajarnya potensi otak-otak tadi, bagian otak, maka anak sensing ini cara belajarnya dengan menghafal. Memorinya sangat kuat. Dia seorang visual kinestetik itu kalau sensing. Kalau thinking dengan menalar logika, sebab akibat kok begitu kenapa? Oh begitu toh. Kalau gurunya sudah bisa menjelaskan dengan baik, anak thinking cerdasnya luar biasa. Kalau intuiting mengarang, dia harus membuat sesuatu yang baru, mengarang ya, mengarang itu artinya menggunakan imajinasi yang aneh-aneh. Dia paling senang kalau diceritani dengan cerita, kisah-kisah cerita, ya, membuat rumus-rumus baru. Nah ini orang-orang feeling. Orang intuiting. Kalau feeling dengan cara mendengarkan, dengan kalimat yang enak, dia akan mendengarkan, merekam, ulang dan sebagainya. Kalau insting dengan meringkas, Oke, kebiasaan sensing ini main karena dia memang eksplorasi fisiknya luar biasa. Kalau Anda punya anak sensing yang main terus, aktif terus, jangan dilarang. Itu penting karena memang dibutuhkan untuk pengembangan kecerdasan. Oke, ya. Ini penting sekali. Kalau thinking itu serius, dia sudah mulai fokus, sudah kecil sudah kelihatan serius. Intuiting itu usil, suka sesuatu yang nyeleneh. Kalau feeling itu kelihatan santai, kalau insting itu sukanya nimbrung ke aktivitas orang lain. Oke ya, ini secara umum kita akan lihat kebiasaan-kebiasaannya. Kemudian kehebatannya. Sensing itu di otot sama memori. Oke, maka diarahkan untuk menjadi atlet bagus, ya, gerak olahraga bagus. Thinking itu logika, maka di matematika, di pelajaran atau pemahaman tentang prinsip-prinsip kehidupan itu harus cepat, ya cepat dia nalar dia cepat. Kalau intuiting pada kreativitas, permainan kreatif itu harus diberikan sejak awal, ya. Feeling dilatih komunikasi, dibiarkan dia ngomong, curhat. Kalau sudah ngomong, biasanya anak ini banyak sekali ngomongnya, anak feeling itu. Kalau insting serba bisa, dia senang dengan berbagai macam kegiatan. Cooking, singing, menyanyi, ya kemudian bersih-bersih. Pokoknya dia dilatih apa aja itu suka, serba bisa. Nah, ini potensi-potensi yang bisa kita mainkan dalam keluarga kita. Ya. Nah, ini ada lagi, oke ya, ini ada agak kebalik ya Bu, ada thinking, ya, suka pelajaran, feeling, suka persahabatan, intuiting, khayalan atau imajinasi, insting, peranan, sensing itu penampakan atau penampilan. Nah ini, dia fokus pada penampilan, apa yang dia lihat. Nah, thinking pada buku pelajaran, feeling pada persahabatan. Maka kalau Anda punya anak-anak yang feeling, itu jangan dipisahkan dengan teman. Anak feeling itu paling suka bicara tentang temannya. Teman kamu siapa yang paling kamu sukai? Dia akan cerita. Nah itu, dia akan semangat sekali. Kalau intuiting,
harus kisah dia tuh sedang mikir apa, pengen jadi apa, pengen buat apa, kita harus gali itu imajinasi dia itu apa. Kita harus tahu imajinasi anak intuitif, ya. Kunci sukses, sensing, meningkatkan frekuensi, artinya harus diulang-ulang. Latihan soal, diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang. Kalau thinking, menyusun prioritas, menyusun waktu, mana penting, mana tidak penting. Jam belajarnya kalau mau ujian harus dipentingkan, maka harus porsinya harus banyak. Dia ditanamkan itu. Intuiting, memperbaiki kualitas, harus diperbaiki kemampuan dia dalam misalnya membuat rumus-rumus, ketika mengerjakan soal, ya itu harus diperbaiki. Semakin diperbaiki cara-cara belajar dia, cara-cara melakukan sesuatu. Kalau feeling diminta untuk memimpin dirinya, kunci suksesnya itu kalau dia mulai bisa mengendalikan ego, mengendalikan emosi. Nangis tidak lama, mau marah bisa menahan amarah. Ini bagus ini feeling. Ya, dilatih memimpin diri. Ini kunci suksesnya untuk masa depan. Maka sejak dini kita harus melatih dia. Sedangkan insting itu menolong teman, menolong sesama, membantu orang lain, berkorban demi orang lain. Ini kunci sukses mereka. Coba kalau kita tahu jenis kecerdasan mereka, maka sejak awal kita akan mendidik mereka dengan prinsip-prinsip ini. Ya, yang sensing meningkatkan frekuensi, latihan diulang-ulang, yang thinking yang membuat prioritas. Kalau intuiting memperbaiki kualitas. Dia punya tulisan diperbaiki kualitasnya, seterusnya. Kalau feeling memimpin diri. Insting menolong teman. Nah, ini ya. Oke. Nah, proyeksi masa depan ini adalah jalur-jalur sekolah rekomendasi, ya. Ini sebenarnya nanti kita akan kita bahas lebih tajam di pertemuan yang keempat, ya. Tapi paling tidak kita tahu potensi-potensi jalur sekolah antara sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting, dan pilihan-pilihan karir. Bapak, Ibu, dan Ayah Bunda sekalian, saya ingin sampaikan bahwa sekarang ini di era digital, era milenial sekarang ini, saya banyak bertemu orang tua yang kaget mengeluh kepada saya, Pak Edi, ini kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, selalu dijawab YouTuber, gamer, selebgram. Kok nggak ada yang lain ya Pak Edi ya? Ya jelas lah. Nah, kenapa? Karena setiap hari dia nonton YouTube, di mana dia bertemu para YouTuber. Dia bertemu dengan pemain-pemain gamer, bertemu dengan para selebgram, itulah yang mendidik mereka untuk, bro, jadilah selebgram, jadilah YouTuber ya seperti aku, jadilah aku pandai game sini. Mereka mengenalkan hal-hal itu, maka yang masuk adalah itu. YouTuber, gamer, selebgram, wah itu. Padahal banyak sekali karir yang ada, tapi tidak pernah kita kenalkan. Maka tenang saja, no problem, nanti anak-anak akan dikenalkan. Dia harus tahu bedanya profesi dan hobi. Mungkin boleh deh main games, tapi itu sebagai hobi. Profesinya dokter, profesinya guru, profesinya pengusaha, hobinya main game boleh, sehingga hobi itu tidak kita tentang, tidak kita lawan, tapi diarahkan, dikelola, dan dikenalkan profesi. Apa itu profesi? Profesi adalah sebuah pekerjaan yang bisa menjadi sandaran hidup kita di masa depan. Itu profesi. Nah, jadi kalau hobi, ya hanya sekedar untuk bersenang-senang, untuk sekedar hiburan, itu no problem. Apakah hobi bisa jadi profesi? Bisa. Tapi maksud saya adalah, anak-anak kita sekarang sering orang tuanya tidak mengenalkan jenis-jenis profesi. Sehingga dia ketika ditanya pengen jadi apa? YouTuber. Pengen jadi apa? Gamers. Nah itu orang tua jadi kaget semua. Kok bisa ya Pak Edi? Ya bisa lah. Mereka ketemunya YouTuber setiap hari kok. Gitu ya. Baik. Nah kemudian yang terakhir, kami memberikan sebuah konsep tentang jika kita memiliki anak yang sensing, thinking, intuiting, feeling, atau insting, kita harus tahu potensi peta jalur karir masa depan. Di mana anak-anak T dan anak I itu bagus di posisi yang strategis, ahli strategi, perencana, pemikir, perancang, ya.
Sedangkan anak-anak sensing dan feeling itu lebih hebat di teknis atau di pelaksana, eksekutor. Kalau thinking dan intuiting sebagai konseptor, sedangkan sensing dan feeling itu masuk sebagai eksekutor atau operator. Ini memang cara Allah untuk membuat manusia itu harus saling membutuhkan dan saling melengkapi. Ya, ini potensi. Sedangkan insting karena di tengah, dia bisa membantu konseptor dan juga bisa membantu operator. Dia bisa di tengah itu bisa kemana saja. Nah, kadang-kadang orang-orang insting atau anak remaja yang insting, dia tuh bingung, aku tuh kemana ya Pak Edi cocoknya. Saya tuh merasa pengen semuanya gitu loh. Makanya saya mengarahkan sesuai dengan bakat dia apa, saya lacak satu persatu. Ya. Nah, sedangkan di jalur manajemen, itu jalur organisasi, itu yang bagus adalah orang-orang tipe T dan ins dan feeling, itu jalur organisasi. Sedangkan di produksi atau pengembangan, riset, pengembangan bisnis, pengembangan ide, produk itu bagus orang sensing dan intuiting di jalur diagonal ke kanan dan diagonal ke kiri. Kalau yang ke kiri itu organisasi, artinya di manajerial, kalau produksi itu yang ke kanan atas. Nah, inilah gambarnya ke depan. Sama-sama tentara, maka kalau anak yang pengen jadi tentara, anak T, dia bagusnya diarahkan sebagai tentara yang perwira, pemimpin, ahli strategi perang, strategi militer. Nah itu. Jadi inilah sebagai gambaran yang kita bisa melihat potensi dia ke depan, sehingga kita sebagai orang tua bisa mengarahkan jalur-jalur strategis bagi anak-anak yang kita sayangi. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kesimpulannya adalah yang pertama, potensi anak yang terpendam perlu dirangsang agar muncul menjadi bakat, kemudian diarahkan ke berbagai aktivitas untuk menemukan minat mereka. Dari pilihan minat inilah kita jadi tahu bagaimana mengarahkan pilihan pendidikan, jalur, profesi mereka di masa depan. Yang kedua, pengembangan potensi harus perhatikan fase-fase perkembangan anak. Ada fase tanam, fase model, fase sosial. Yang ketiga, kesuksesan pengembangan potensi tergantung pada 3 faktor, yaitu genetik, lingkungan, dan spiritualitas. Ini kita harus jaga betul. Konsep Stephen yang kami anut mengacu pada mono intelijen atau kecerdasan tunggal dari Charles Jung yang fokus kepada leader pada otak anak-anak kita. Yang kelima, orang tua perlu menjaga faktor lingkungan karena pengaruhi 80% agar menunjang pengembangan potensi dan kecerdasan anak. Demikian yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan nanti Anda yang ingin bertanya silahkan ya, silahkan masih ada waktu sekitar 20 menit yang ingin bertanya nanti bisa untuk mengacungkan atau langsung aja dihidupkan soundnya. Kami persilakan, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan monggo yang mau bertanya dipersilakan. Izin ya Pak dari Endah. Silakan Bu. Ya, anak saya seperti yang kemarin ya Pak, anak saya kan sudah pernah mengikuti tes yang di tempat Bapak itu dengan hasil tesnya itu thinking. Tapi tadi saya lihat kebiasaannya itu seperti sensing, jadi yang bermain, yang aktivitasnya itu kalau bisa dilihat tuh orang kalau ngeliat tuh sampai capek gitu loh. Nah ini kan apa sih, mohon penjelasannya Pak, ada perbedaan seperti ini bagaimana? Terus kemudian jika berkonsultasi apa harus ke psikolog anak atau bagaimana? Mohon petunjuk ya Pak. Terima kasih. Baik Bu Indah, terima kasih ya. Oke Bu Indah ini punya putra atau putra atau putri Bu? Perempuan Pak, putri. Oh perempuan putri ya, perempuan putri. Baik. Putri berarti sebenarnya dia lebih suka simbol-simbol kecantikan, kelembutan ya Bu ya. Ya, maka kita harus tahu dari jenis kelamin ada perbedaan. Iya Bu. Nah, kemudian setelah dicek ternyata hasilnya thinking. Memang wanita, anak perempuan yang thinking itu cenderung agak tomboy.
Kita harus paham gitu, agak tomboy. Karena memang thinking itu lebih kuat, genetiknya itu untuk menjadi sosok yang kuat, yang tangguh. Ya, maka ini sebuah potensi yang harus kita sadari. Ketomboyan ini wajar pada diri anak perempuan. Cuma jangan sampai kemudian ketomboyan ini kemudian dibiarkan. Ya, harus ada penanaman nilai tentang sikap sebagai seorang wanita itu harus ada. Ya, kita harus menjaganya. Kemudian kenapa kok cenderung sensing? Nah, Ibu lihat Bu Endah, ini keduanya ini kan otak kiri nih, ya otak kiri, sama-sama otak kiri. Ya, otak kiri bawah sensing, otak kiri atas thinking. Nah, dalam konsep kami, anak-anak yang sama-sama otak kiri punya kecenderungan itu pengaruhnya sangat kuat. Berarti yang sama-sama otak kiri, sensing itu juga akan muncul pada diri thinking. Tetapi cara berpikir dia pasti kecenderungannya ke thinking nantinya. Ketika dia menghadapi sesuatu atau ketika menangkap pesan atau dinasehati, dia cenderung responnya seperti anak-anak thinking. Ya cenderung. Tapi kalau dia bergerak, itu sebenarnya sensing. Memang luar biasa nih, nggak pernah capek ya, nggak pernah capek. Tetapi kalau dia bergerak terus, kemudian tidak diajak berpikir, Dek, dia harus diajak untuk membuat program baru ya, yang bisa masuk bahwa ini penting. Oh, ada yang lebih penting daripada ini. Maka kitalah yang sebagai orang tua yang harus mengalihkan atau mengarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang lebih penting. Jangan sekedar melarang, tapi harus ada alternatif. Ya, kayak anak saya, itu dia anak fielding tapi pengennya main sama teman terus, sementara ibunya pengennya dia di rumah. Wah ini kan susah ini, bagaimana caranya? Bagaimana anak ditarik untuk bermain di rumah? Bagaimana anak supaya betah di rumah? Maka saya buatkan permainan keranjang basket, sehingga anak ini senang basket di rumah terus. Nah ini salah satu cara untuk mengalihkan kegiatan anak. Konsultasi itu perlu Bu, cuman apakah ke psikolog atau ke psikiater itu tergantung masalahnya. Ya. Jadi kalau hanya sekedar memahami potensi anak, bisa dengan saya lewat WA bisa. Nanti kita janjian jam berapa kita ngobrol ya, sesuai dengan masalahnya apa, ya masalahnya apa. Ada seorang ibu yang pengen anaknya itu dibawa ke psikolog karena melakukan gejala yang aneh, yaitu apa? Sebelum tidur selalu menggendong semangka. Ini anak laki-laki. Menurut dia ini gejala sakit jiwa. Terus dibawa ke saya. Setelah saya cek ternyata tesnya hasilnya thinking. Nah, menurut konsep Stephen, anak thinking itu ketika mengalami kepenatan dalam otak, ya, itu ternyata membutuhkan sesuatu yang go green. Go green itu sesuatu yang hijau. Seperti tanaman, tumbuh-tumbuhan, ya, menanam tanaman, menyirami tanaman, itu untuk meredakan otak. Maka menurut kami ini normal. Anak thinking ini ketika mau tidur kok menggendong semangka. Karena semangka itu hijau warnanya. Oh berarti anak saya nggak gila toh Pak? Enggak. Langsung anaknya, tuh Ma, aku nggak gila toh Ma. Jadi konsultasi itu masalahnya apa? Kita kembali ke persoalan apa? Jangan-jangan pendekatan genetik ini sudah bisa menjawab semuanya. Maka begitu tes, berarti satu kali tes itu Bu Endah otomatis menjadi klien saya seumur hidup. Ya sampai saya nanti entah kapan ya, anaknya juga bisa bertanya ke saya untuk meminta saran sesuai dengan hasil tesnya. Sebagaimana contoh ada anak yang sudah mungkin 7 tahun lalu tes, sekarang dia tanya, Pak Edi, saya feeling extrovert. Ada 2 tawaran pekerjaan, saya bagusnya di Bank Syariah Surabaya atau di pertambangan di Kalimantan. Ini contoh Bu. Maka saya berikan saran sesuai dengan genetik. Memang inilah tugas saya. Itu Bu Endah. Monggo, jangan sungkan-sungkan untuk bisa konsultasi dengan. Terima kasih Pak Edi. Ye, sampai-sampai Bu Endah. Monggo yang lain dipersilakan langsung unmute untuk bertanya. Barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan problem di sekolah atau di rumah. Monggo dimanfaatkan. Langsung di unmute saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Johan Semarang, dipersilakan. Alhamdulillah bisa silaturahmi dengan
Coach Edi Darmoyo. Alhamdulillah. Lama ndak ketemu Pak Edi. Iya, Mas Johan. Silakan Mas Johan. Sehat ya Pak Edi ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, Sehat. mau tanya Pak Edi. Mau tanya Pak Edi, itu apa namanya kayak tes Steven yang Pak Edi konsepkan ini, itu bisa diketahui dari anak usia berapa Pak Edi? Usia 3 tahun, Mas, sejak dini. 3 tahun ya. Iya, 3 tahun. Soalnya kan ini juga saya masih mempelajari karakter anak saya, ini baru 15 bulan, karena kan masih berubah-ubah ya Pak Edi ya. Oh Berarti iya. masih belum bisa, istilahnya kalau usia seperti itu masih labil ya Pak Edi ya? Iya, usia itu fokusnya kepada nutrisi sama apa ya, kasih sayang orang tua lewat ASI, itu yang dibutuhkan. Tapi dia ingat, dia masuk di fase tanam, Mas Johan. Dia menyerap dengan pendengaran dia tentang apa yang disampaikan. Maka kita perlu mendoakan, perlu mengulang-ulang harapan kita menjadi anak yang seperti apa, gitu. Nah, ini saya mau cerita sama Mas Johan dan yang ibu-ibu sekalian. Kenapa sih ada anak yang dilahirkan sama Allah, kemudian kok hasil tesnya berbeda-beda? Kenapa? Ternyata Mas Johan, ini itu ada kaitannya dengan doa orang tua ketika anak ini hamil. Anaknya hamil, ibunya sing hamil ya. Masya Allah. Salah ngomong ini gara-gara Mas Johan masuk ini. Jadi saat istri kita hamil, kadang-kadang kita pengen, anakku pengen jadi anak apa? Aku pengen anakku jadi pemimpin. Ya, pemimpin. Nah, karena secara genetik pemimpin itu membutuhkan emotion yang kuat, maka hasil tesnya itu feeling, F, cocok. Seolah-olah ini asumsi saya ya Mas Johan dari pengalaman saya, Allah itu menjawab doa dan keinginan orang tua tentang anak pertamanya itu mau jadi apa dengan menyiapkan bagian otak mana yang paling kuat. Seperti contoh misalnya, anak pertama saya namanya Iqbal, Muhammad Iqbal. Saya pengen dia jadi anak yang kuat. Ternyata hasilnya sensing. Terus anak kedua namanya Latifi, anak yang lembut. Lembut hatinya. Kira-kira hasilnya apa? Feeling. Yang menggunakan emosi. Anak yang ketiga, saya memberi nama dia namanya Naura. Seperti bunga yang bisa dipandang mata, sedap mengharumi banyak orang. Hasilnya insting, seperti bunga yang mekar. Dan yang keempat ini saya pengen anak saya jadi seorang pemimpin yang hebat seperti para pemimpin Muslim dunia. Ternyata hasilnya feeling sama, feeling introvert. Nah, anaknya namanya siapa, Mas? Anak saya. Konita Hasna Adiba. Oke, kira-kira harapannya apa dari doa itu, dari nama itu? Konita itu artinya yang taat. Terus? Kalau Hasna Adiba, sebenarnya harapan saya itu punya adab yang baik. Oke. Lanjutannya yang keempat itu namanya Afandi, ngambil dari nama saya. Oke. Adab, taat. Kecenderungannya otak kiri thinking. ini Wah, langsung diramal. Iya, ini saya baru punya hipotesis. Jadi kadang-kadang kita tuh harus berani membuat orang tua tuh penasaran. Sehingga sehingga datang ke tempat saya tes itu penasaran gitu. Mas Johan harus sabar nunggu 1,5 tahun lagi ya. Wah ya, gue. Insya Allah masih ketemu dengan Pak Edi. Sambil buat anak yang baru lagi begitu. Mantap. Mantap. Gitu Mas Johan. Jadi belum bisa dideteksi, belum bisa, tapi di fase tanam itu berarti anak lebih ke nutrisi ya, kasih sayang, didoakan, dia akan menyerap hal-hal yang positif. Dia itu seperti lahan yang gembur. Yang perlu diperhatikan saja di usia-usia anak balita itu jangan sampai anak mendengar bentakan-bentakan dari orang tua. Karena bentakan yang keras, yang mengejutkan, itu akan menyebabkan 1 miliar sel otak anak itu pecah. Yang tadinya harusnya terbentuk, ya menyusun menjadi otak, tiba-tiba pecah. Dan itu akhirnya membuat keterlambatan perkembangan otak. Saya banyak menemukan orang tua yang sangat temperamental, mudah marah, itu anak pertama atau anak kedua mengalami keterlambatan dalam berpikir.
keterlambatan mental, keterlambatan intelektual. Maka ini jenengan sama istri itu harus menjaga lingkungan ini agar kondusif. Rasulullah aja dulu ketika menggendong anak, seorang ibu, di mana anak ini ngompol dan akan ditarik sama ibunya, Nabi itu mengingatkan, jangan, biar dulu dia tuntas mengeluarkan air kencingnya. Setelah selesai, baru diserahkan ke ibunya sambil berkata, Ibu, baju saya yang kena najis ini akan cepat suci dengan cara dicuci. Tapi kalau anak ini sampai kaget dan dia itu kemudian takut, ya bagaimana ibu memperbaikinya? Nah ini adalah salah satu adab yang diajarkan oleh Rasulullah, menjaga perkembangan potensi anak sejak dini. Itu Mas Johan. Ya, makasih Pak Edi. Oke, sami-sami. Monggo yang lain ibu-ibu sekalian, jika masih ada. Semoga bermanfaat. Silakan. Jika sudah tidak ada, maka saya mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semua yang sudah belajar bareng. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nggih. Dan harapan saya mudah-mudahan apa yang selama ini kita pahami, ya, kemudian kita dengarkan dari sini bisa memperbaiki pola asuh kita kepada anak-anak kita. Saya doakan panjenengan semua yang punya anak diberi kemudahan oleh Allah untuk menjadi orang tua yang semakin baik, semakin memahami anak. Para pendidik mudah-mudahan semakin sabar ketika ada mendapat titipan orang tua, dari orang tua anak-anak yang hebat, yang luar biasa. Jangan pernah menyerah. Amin. Teruslah belajar, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari profesi, dari keluarga, dari kehidupan kita semua. Demikian, mari kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Pak Edi. Oke semuanya ya, matur nuwun semuanya. Monggo selamat beristirahat. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Insyaallah. Assalamualaikum.